selamat bertemu kembali. Semoga dalam kondisi yang sehat selalu. Baik, kali ini kita sudah akan masuk ke penilaian tengah semester. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berlatih untuk beberapa soal yang ada di tengah semester ganjil ini, dan mudah-mudahan ini bisa membantu. Sama seperti biasanya, untuk tugas kali ini adalah meneruskan soal-soal yang ada di sini. Jadi soal-soal ini tidak dibahas sampai selesai, tapi nanti menjadi tugas kalian untuk melanjutkan. Ya, untuk hari ini ada 15 soal saja. Baik, kita akan mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, hasil dari 3 akar 24 dikurangi dengan akar 150 ditambah dengan 2 akar 54. Nah, kita akan mencoba menyederhanakan terlebih dahulu ya untuk di sini. Oke, saya tulis dulu soalnya. Di sini ada 3 akar 24 kemudian dikurangi dengan akar 150 kemudian ditambah dengan 2 akar 54. Nah, yang ada di bawah tanda akar kita bagi dengan bilangan kuadrat. Contohnya di sini berarti 3 akar dari 24 itu adalah 4 dikalikan dengan 6. Kemudian dikurangi dengan akar 150 itu adalah 25 dikalikan dengan 6. Kemudian ditambah dengan 2 akar dari 54. 54 itu adalah 9 dikalikan dengan 6. Maka kita tarik keluar. Ini 3. Nah, 4 ini itu adalah, kalau kita tarik akar adalah 2, sehingga tinggal akar 6. Kemudian 25 ini juga ditarik keluar. Nah, ini nanti silahkan isi 6 ditambah dengan 2 dikalikan dengan punya 9, ditarik akar kali 6, sehingga ini akan menjadi 3 kali 2, 6 akar 6 dikurangi sekian akar 6 ditambah ini akar 6. Nanti tinggal dijumlahkan. Ini ada berapa? Nah, ini soal yang pertama. Saya kira soal yang pertama ini cukup jelas ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Jadi ketika saya punya akar 24, itu saya jadikan di sini adalah akar dari 4 dikalikan dengan 6. Ini kita uraikan menjadi akar 4 dikalikan dengan akar 6. Akar 4 adalah 2 akar 6. Nah, silahkan dilanjutkan. Soal yang kedua, di sini ada pembagian. Maka dari sini dari soalnya 3 pangkat 5 kemudian dikalikan dengan 4 saya ubah menjadi 2, kalikan dengan 2 berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 5 dibagi dengan 6. 6 itu adalah 2 dikalikan dengan 3 pangkat 5. Baru kita uraikan di sini menjadi 3 pangkat 5 kali 2 pangkat 10 dibagi dengan 2 pangkat 5 dikalikan dengan 3 pangkat 5. Nah, kita ini tinggal dilanjutkan. Masih ingat bahwa kalau saya punya X pangkat A dibagi dengan X pangkat B, ini akan menjadi X pangkat A dikurangi dengan B ya. Tapi beda dengan kalau perkalian, X pangkat A dikalikan dengan X pangkat B sama dengan X pangkat A ditambah dengan B. Kalau dipangkatkan, X pangkat A dipangkatkan B menjadi X pangkat A dikalikan dengan B. Nah, silahkan ini nanti dilanjutkan sendiri. Jadi tinggal ambil
Nah, ini yang 2 dengan 2, kemudian yang ini 3 dengan 3. Oke, kita lanjut yang soal ketiga. Hasil dari 36 pangkat 5 per 2 dikurangi 64 pangkat 3 per 5. Kita tahu ya, saya tulis soalnya dulu. 36 pangkat 5 per 2 dikurangi dengan 64 pangkat 3 per 6. Kita tahu bahwa 36 itu adalah 6 pangkat 2 dipangkatkan dengan 5 per 2 dikurangi dengan 64 itu adalah 2 dipangkatkan dengan 6 dipangkatkan dengan 3 per 6. Nah, ini silahkan nanti tinggal dilanjutkan. Kita tahu kalau ada A, X pangkat A dipangkatkan dengan B itu menjadi X pangkat A kali B. Nah, sama di sini juga 2 dikalikan dengan 5 per 2. Soal yang keempat, bentuk baku. Nah, kita harus ingat syarat dari bentuk baku itu adalah A kali 10 pangkat N, di mana A ini adalah merupakan bilangan, jadi A nya ini lebih dari 1 atau di sini lebih atau sama dengan 1 kurang dari 10. Sedangkan N nya, N ini adalah merupakan bilangan bulat. Sehingga ketika ada 0,00045657, maka ini harus menjadi bilangan A lebih dari 1 kurang dari 10, berarti pasti 4,5657 dikalikan 10 pangkat negatif. Tinggal hitung aja komanya dari yang sini, dia mundur 1 2 3 4 5. Nah, silahkan dilanjutkan. Kemudian yang kelima, ada 5 akar 72 dikurangi dengan 4 akar 48. 5 akar 72 dikurangi 4 akar 48. Sama seperti yang tadi, 72 nya kita ubah menjadi akar dari 36 kali 2. Kemudian akar 48 ini juga kita ubah, ini menjadi 48, itu adalah di sini bisa 16 kita kalikan dengan 3. Nah, silahkan nanti ini masukkan. Ketika di bawah akar tidak sama, maka tidak bisa kita sederhanakan ya. Silahkan nanti dalam bentuk akar. Kemudian yang keenam, hasil kali. Kita ingat bahwa di sini kalau saya punya akar A dikalikan akar B menjadi akar A kali B. Ketika saya punya misalkan akar 12 dikalikan dengan akar misalkan 24, maka ini menjadi akar. Tidak usah dikalikan ya, ini kita di bawah akar kita tulis saja dulu, kemudian kita sederhanakan. 12 24 itu adalah 12 kalikan dengan 2. Nah, di sini jelas sudah ada akar 12 kuadrat kali 2, berarti menjadi 12 akar 2. Untuk pembagian juga sama, misalkan akar dari 24 dibagi dengan akar 2, berarti akar dari 24 dibagi 2, akar dari 12 sama dengan akar dari 4 kali 3 sama dengan 2 akar 3. Nah, silahkan ini nanti juga sama, tinggal 4 akar 24 dikalikan dengan 96. Silahkan disederhanakan sendiri. Kemudian yang ke-7. Nah, kita ingat di sini merasionalkan. Ya, kalau saya punya misalkan
6 dibagi dengan akar 2, maka saya kalikan akar 2 per akar 2, sehingga menjadi 6. Akar 2 kali akar 2 adalah 2 akar 2, maka menjadi 3 akar 2. Kalau saya punya 6 dibagi dengan akar A, maka saya kalikan akar A dibagi dengan akar A, maka menjadi 6 per A akar A. Jadi untuk penyebut pada bentuk pecahan seperti ini, penyebut tidak boleh dalam bentuk akar, maka harus dirasionalkan. Sehingga kalau 30x dibagi dengan akar 3x, ini kita kalikan dengan akar 3x per akar 3x. Nah, silahkan dilanjutkan. Nah, nomor 8 juga sama dengan nomor 7 tadi, hanya kita menggunakan sekawan. Jadi kalau misalkan saya punya 4 dibagi dengan 2 ditambah dengan akar 2, atau jangan akar 2 lah, ini akar 3, maka 4 dibagi dengan 2 ditambah akar 3, saya kalikan dengan 2 dikurangi akar 3 bagi 2 dikurangi akar 3. Jadi ini bentuk sekawannya sama, hanya tanda ini ya, tanda ini akan menjadi negatif, sama dengan ini 4, 2 dikurangi akar 3 dibagi dengan 2 dikuadratkan, berarti 4 dikurangi akar 3 dikuadratkan 3, maka hasilnya 4 kali 2 dikurangi akar 3 menjadi 8 dikurangi 4 akar 3. Nah, silahkan ini kalikan dengan sekawannya. Tentu sekawannya adalah 5 dikurangi akar 3 per 5 kurang akar 3. Saya kira jelas ya. Yang ke-9, akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah x kurang 20 sama dengan 0. Kita ingat bahwa di sini harus dicari dari angka ini 20. Maka 20 kita cari faktornya, 1 kali 20, kemudian 2 kali 10, kemudian 4 kali 5. Yang memungkinkan menjadi ini, nah silahkan lihat, tentu yang paling bawah. Kemudian ini positif, maka yang besar yang positif, yang kecil yang negatif. Nah, silahkan nanti dicari dalam bentuk A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Kemudian yang ke-10 masih sama, hanya bentuknya di sini untuk A nya 2, maka kita ambil depannya 2, belakangnya adalah 3. 1 kali 2, di sini 1 kali 3. Karena positif semua, maka harus kita cari. Nah, di sini menjadi 2, ini menjadi 3. Tentu di sini dua-duanya positif. Nah, nanti jadikan dalam bentuk A kali B sama dengan 0. A sama dengan 0, B sama dengan 0. Nanti akan ketemu X1 dan ketemu nanti di sini ada X2. Yang ke-11, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan negatif 4. Berarti di sini ada X1-nya adalah 5, X2-nya adalah negatif 4. Maka tugasnya adalah mencari X1 ditambah dengan X2 berapa, X1 dikalikan dengan X2 berapa. Kalau ini sudah ketemu, baru dimasukkan persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi X1 ditambah dengan X2, X ditambah dengan X1 kali X2 sama dengan 0. Yang nomor 12, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali dari akar-akar persamaan. Nah, di sini kita mencari dari X kuadrat ditambah dengan 4x dikurangi 96 sama dengan 0. A nya 1, B nya 4, C nya adalah negatif 96. Maka kita akan mencari X1 ditambah dengan X2, yaitu min B per A. Silahkan masukkan B dan A nya.
Kemudian cari lagi X1 dikalikan X2 C per A. Nah ini nanti ketemu, ini juga ketemu. Kalau sudah, di sini akar-akarnya saya ganti menjadi alfa dan beta. Alfanya adalah 3 kali X1, betanya adalah 3 kali X2. Saya cari alfa ditambah beta berarti 3x1 ditambah dengan 3x2 atau menjadi 3x1 ditambah dengan x2. Nah silahkan x1 nya masukkan ke sini, nanti akan ketemu. Kemudian alfa kali beta menjadi 3x1 dikalikan 3x2 atau menjadi 9x1 kali x2. Ini masukkanlah ke sini. Kalau sudah, tinggal persamaan kuadratnya x kuadrat dikurangi alfa ditambah beta x ditambah dengan alfa kali beta sama dengan 0. Tinggal hasil ini masukkanlah, ini masukkan ke sini, maka akan ketemu persamaan kuadrat barunya. Yang ke-13, luas suatu persegi panjang berukuran panjang 2x tambah 1 dan lebar x sama dengan luas persegi. Nah di sini dikatakan bahwa luas persegi panjang sama dengan luas punya persegi. Panjang kali lebar sama dengan sisi kuadrat. Maka di sini panjangnya kita masukkan 2x tambah 1 dikalikan dengan x sama dengan x ditambah 2 dikuadratkan. Nah ini silahkan teruskan, nanti baru kemudian cari x nya dalam bentuk A kali B sama dengan 0, A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Yang ke-14, nilai minimum grafik fungsi kuadrat dari 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1. Nah kalau kita punya fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c, ya, maka kita bisa mencari yang pertama adalah kita cari perpotongan dengan sumbu y. Maka di sini x-nya sama dengan 0, maka tinggal masukkan f0. Yang kedua, kita bisa juga mencari pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu merupakan perpotongan dengan sumbu x. Berarti di sini y sama dengan 0, maka menjadi ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadikan dalam a kali b sama dengan 0 nanti. Yang ketiga, kita bisa mencari sumbu simetri, di mana x sama dengan min b per 2a. Yang keempat, itu bisa mencari nilai minimum. Nah nilai minimum ini bisa dimasukkan f punya sumbu simetri fx ini, masukkanlah ini ke sini, maka hasilnya ini akan menjadi nilai minimum atau maksimum. Tetapi ini juga bisa kita cari nilai, jadi bisa y max atau minimum sama aja, yaitu pakai rumus min d per 4a, dimana d itu adalah diskriminan b kuadrat dikurangi dengan 4 kali a kali c. Nah karena di sini yang ditanyakan adalah nilai minimum, maka silahkan langsung bisa digunakan rumus ini, ya. Jadi ini beberapa hal yang bisa dikerjakan dari soal nomor 14. Silahkan di
uraikan tersendiri ya. Yang terakhir nomor 15, ada fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 8. Nah, nanti ini silahkan di sini kita tahu a nya adalah negatif 1, b nya adalah 2, c nya adalah 8. Maka silahkan cari yang pertama adalah perpotongan dengan sumbu y, maka tinggal masukkan f0. Kemudian yang kedua pembuat 0 fungsi, maka fx sama dengan 0 min x kuadrat tambah 2x tambah 8 sama dengan 0. Silahkan dicari, akan ada x1 nya berapa, x2 nya berapa, maka menjadi x1, 0 dan x2, 0. Yang ketiga bisa mencari sumbu simetri. Sumbu simetrinya x sama dengan min b per 2a. Kemudian yang keempat itu bisa mencari juga di sini adalah nilai minimum atau maksimum. Kalau ini negatif berarti grafik ini akan terbuka ke atas, terbuka ke bawah, maaf. Kalau terbuka ke bawah maka akan mempunyai nilai maksimum, maka ini akan mempunyai nilai maksimum yaitu min d per 4a. D nya adalah diskriminan, b kuadrat min 4ac. Nah, silahkan dicari berapa. Kalau sudah, nanti yang kelima tinggal gambar dari fungsi tadi. Silahkan gambarkan dalam bidang koordinat kartesius, entah di mana. Yang jelas dia akan terbuka ke atas, terbuka ke bawah, maaf, terbuka ke bawah. Maka dia akan punya nilai maksimum ya. Ini adalah y max nya, kemudian ini adalah sumbu simetri, ini adalah pembuat 0 jadi x1 x2, ini perpotongan dengan sumbu y atau yang nomor 1 ini masuk ke sini, y max nya ini. Nah, kemudian sumbu simetrinya yang ini ya, kemudian di sini x1 x2 ya. Baik, rasanya ini cukup, jadi diharapkan tolong ini diselesaikan, kemudian nanti setelah selesai dikirimkan ke Microsoft Teams. Kami tunggu. Nanti untuk berikutnya kita akan bahas untuk soal-soal berikutnya, sehingga ketika PTS akan terbantu. Saya kira pertemuan pagi ini cukup. Kalau ada masalah, ada kendala, ada yang belum bisa, boleh ditanyakan. Selamat siang dan terima kasih. Salam sehat selalu.